Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fadli, biasa dipanggil Fadli. Saya berasal dari kampus UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan promosi kesehatan, yang dimana saya di sini ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman organisasi, mulai dari bangku SMP sampai bangku kuliah sekarang. Di SM saya mulai saja. Saya seorang yang tidak mudah untuk bergaul sama orang lain, dimana saya sendiri adalah orang yang pendiam. Pertama, saya coba-coba mengikuti organisasi pramuka, dimana saya cuma mengikuti pengkaderannya saja, tapi tidak mengikuti secara full. Jadi sesudah saya pengkaderan itu saya tidak mengikuti pramuka lagi. Sesudah menjelang kelas 2, kelas 3, saya fokus di bidang akademik saya. Saya mengikuti banyak les, seperti les mengaji, les akademik di GILS, di RPC, sempat juga di Ganes Operasi, di GO. Nah, di situ di SMP saya orangnya sangat susah untuk bergaul sama orang lain. Nah, pada saat saya masuk di bangku SMA, saya orangnya pada saat kelas 1 SMA itu tidak mengikuti yang namanya organisasi. Kenapa saya tertarik di organisasi OSIS? Karena saya melihat bahwa peluang atau kita bisa dekat sama guru dan siswa itu melewat organisasi OSIS, seperti itu. Jadi saya masuk OSIS. Disitulah saya mengenal yang namanya dunia selain pagi sampai sore. Jadi saya mengenal namanya dunia yang lebih besar lagi. Saya sering kumpul di sekolah, di SMA 1 Goa. Saya sering kumpul pada saat jam malam, mulai dari jam 7 sampai subuh. Dan pertama-tamanya itu orang tua tidak membolehkan hal itu. Mereka selalu melarang dan selalu menjudge bahwa apa yang saya lakukan itu adalah hal yang buruk, atau menghabiskan uang dan segala macam hal negatif yang di sana. Tapi saya menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi, dan saya merasakan hal-hal yang darinya saya tidak tahu untuk bergaul sama orang lain. Dan melalui organisasi saya paham bahwa kita tidak bisa bahagia ketika kita tidak bergaul sama orang lain. Jadi saya menemukan kebahagiaan saya sendiri di organisasi saya yang namanya OSIS. Sudah itu saya masih di situ dalam artian masih menuruti kewajiban seperti memakai topi, memakai dasi, kaki baju di dalam, celana tidak botol dan segalanya. Dan pada saat saya masuk kelas 3, keterampilan baru, dimana saya suka sekali bermain yang namanya bermain bola basket. Di situ saya mulai mengenal yang namanya pendekatan terhadap perempuan. Dan di situ saya paham bahwa
kita perlu juga pendekatan terhadap perempuan itu sendiri. Dan semenjak saya main basket, saya menemukan hal-hal baru. Yang pertama, rasa menyenangkan ketika kita jam istirahat main basket, dan rasa menyenangkan ketika kita diperhatikan oleh orang lain, terutama sama cewek gitu. Saya lanjut di bangku kuliah. Nah, sesudah saya masuk di bangku kuliah, saya kembali lagi menjadi orang yang menurut saya diingatkan kembali menjadi orang pada saat SMA, SMP. Bagaimana kita diajarkan untuk rapi, berpakaian yang rapi, mengikuti peraturan, dan bahkan kita pada saat maba itu selama 1 tahun. Nah, di situ tidak ada jeda, kita selalu botak dan segala macam. Sesudah itu pada saat kita selesai melakukan proses pengkaderan yang dilaksanakan oleh senior kita di kampus. Nah, di situ kami yang selesai proses, kami dipaksa untuk, bukan dipaksa sih, secara tidak langsung kita sudah masuk di organisasi yang namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, sebelum itu kegiatan-kegiatan di SMA atau di OSIS dulu itu sangat banyak kegiatannya, seperti melaksanakan event-event, mengundang artis-artis dan segala macam. Nah, pada saat kita di bangku kuliah, saya dihadapkan lagi terhadap organisasi yang mementingkan event-event atau kegiatan-kegiatan yang sangat padat gitu. Dan di situ kita lagi diajarkan untuk mengatur waktu, bagaimana banyak sekali hal yang kita diajarkan, dan itu sangat membantu di bidang akademik kita maupun di bidang kita berteman ataupun kita dianggap saudara di angkatan kita gitu. Jadi sampai saya menjadi pengurus inti, saya lagi yang mengkader adik-adik dari maba 2019-2020, dan itu yang sudah lama diterapkan, budaya-budaya yang diterapkan oleh senior-senior di kesehatan masyarakat, kita terapkan lagi ke adik-adik 2019 dan 2020. Nah, sudah itu sudah menjadi pengurus inti, saya mencalonkan menjadi ketua SEMA Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Saya mempunyai lawan 2 orang cewek dari keperawatan dan dari farmasi, dan alhamdulillah saya menang unggul suaranya 1:9 dari suara lah, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang saya menjabat jadi ketua senat mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan sangat banyak yang bisa didapatkan pengalaman organisasi. Nah, saya sedikit menjelaskan apa perbedaan dari SMP, organisasi SMP, SMA, sampai di bangku kuliah. Nah, yang saya dapatkan di SMP adalah ketika saya tidak mengikuti organisasi, saya akan selalu menyendiri, atau dalam artian tidak mempunyai teman yang bisa menolong kita susah maupun senang. Nah, sedangkan saya masuk di SMA, saya diajarkan bagaimana kita berkegiatan itu selalu profesional. Kita tidak mengambil
perasaan tidak suka sama orang lain dan tidak mau melaksanakan kegiatan sama dia, tapi kita mengambil bagaimana kegiatan itu berjalan sukses tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Dan di bangku kuliah kita di organisasi saya mengajarkan bahwa bagaimana kita menghargai orang sekitar, bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua daripada kita, dan itu semua saya dapatkan di bangku kuliah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itu pure dari pengalaman yang saya alami, dan Allah telah tentukan jalan pengalaman kita masing-masing. Dan satu pesan saya bahwa yakinkan orang tua kita, apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar selama kita tahu, selama kita paham, selama kita menghindar dari lingkungan yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam hal yang buruk. Saya Dev Fadli, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.